Hello Achievers, jumpa lagi dengan saya Sersala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Achievers, tentu kalian sering menjumpai supermarket, toko-toko, dan pusat perbelanjaan yang menjual barang-barang impor. Barang-barang impor tersebut misalnya seperti makanan ringan, buah-buahan, alat-alat elektronik, pakaian, bahkan perabotan rumah tangga. Barang-barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Barang-barang tersebut dapat masuk ke Indonesia karena adanya perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional diartikan sebagai kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Kegiatan perdagangan internasional berupa kegiatan impor maupun ekspor. Pasti kalian sudah paham bukan tentang kata impor dan kata ekspor? Baik, impor merupakan kegiatan memasukkan atau membeli barang atau jasa dari luar negeri. Sedangkan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Nah, dari kegiatan impor dan ekspor tersebut terjadi ada 3 kemungkinan yang dicatat di dalam neraca perdagangan. Baik, kita simak. Yang pertama adalah neraca perdagangan aktif. Neraca perdagangan aktif merupakan jumlah ekspor lebih besar daripada jumlah impor. Diharapkan neraca perdagangan Indonesia harus mengalami surplus atau aktif. Yang kedua adalah neraca perdagangan pasif. Maksudnya, jumlah ekspor lebih kecil daripada jumlah impor. Yang ketiga adalah seimbang atau balance, di mana jumlah ekspor sama dengan jumlah impor. Achievers, selanjutnya kita akan mempelajari apa faktor pendorong dan apa faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional tersebut. Yang pertama adalah suatu negara tidak mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya, ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk. Sehingga, untuk memenuhi suatu negara tersebut, perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan atau devisa untuk meningkatkan penerimaan negara. Apa itu devisa? Devisa adalah sumber penerimaan Indonesia yang berasal dari luar negeri, baik berupa ekspor maupun pariwisata dan dari tenaga kerja Indonesia. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, negara mengekspor barang dan jasa atau produk dalam negeri ke luar negeri. Dan yang ketiga adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam mendorong setiap negara menghasilkan produk yang berbeda. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan di antara negara yang memiliki produk berbeda. Dan yang keempat adalah perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia antara negara satu dengan negara yang lain sangat berbeda. Contohnya, negara yang sudah mampu dan yang belum mampu untuk memproduksi pesawat terbang, sedangkan hampir semua negara membutuhkannya. Hal inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Poin yang kelima adalah perbedaan selera konsumen. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan mempengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Perbedaan model suatu produk tertentu yang dihasilkan oleh suatu negara dapat menarik minat konsumen terhadap produk tersebut. Dan yang keenam adalah perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. Perbedaan kemampuan negara dalam mengolah sumber daya ekonomi menyebabkan terjadinya perbedaan produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi di suatu negara relatif lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain. Kondisi demikian menyebabkan suatu negara memutuskan untuk mengimpor barang karena lebih murah.
Poin yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Keinginan untuk membuka kerjasama dengan negara lain akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada sisi lain, perdagangan antar negara juga akan menyebabkan kerjasama antar negara semakin erat. Yang kedelapan adalah era globalisasi. Pada era globalisasi, menyebabkan perdagangan bebas dan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Mereka membutuhkan kerjasama dengan negara lain, dan salah satu bentuknya adalah perdagangan internasional tersebut. Poin yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Dewasa ini, kita bisa membaca iklan di internet yang menawarkan berbagai barang dan jasa lintas negara. Adanya kemajuan teknologi membuat orang-orang begitu mudah melakukan transaksi jual-beli dengan orang-orang di luar negeri. Achievers, setelah kita paham dan mengetahui faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, yuk kita melihat faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Dimulai yang pertama adalah perbedaan bahasa. Adanya perbedaan bahasa membuat komunikasi penjual dan pembeli antar negara terganggu. Sering terjadi miskomunikasi atau salah paham ya antara importir dengan eksportir, sehingga di kemudian hari menimbulkan komplain. Yang kedua adalah perbedaan hukum yang berlaku di beberapa negara. Adanya perbedaan hukum yang berlaku sering menjadi kendala perdagangan internasional. Eksportir dan importir harus memahami terlebih dahulu peraturan tata niaga maupun jenis barang yang boleh diperdagangkan pada negara pembeli maupun penjual. Hal ini memang lebih rumit jika dibandingkan dengan perdagangan yang bersifat nasional maupun lokal. Poin yang ketiga adalah berbagai peraturan negara yang membatasi impor dan ekspor. Untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, suatu negara sering membuat pembatasan impor. Begitu juga dengan melindungi konsumen di dalam negeri. Negara melakukan pembatasan ekspor. Berbagai peraturan tersebut membuat perdagangan internasional tidak bebas. Poin yang keempat adalah faktor keamanan. Pedagang bisa melakukan ekspor atau impor jika kedua negara tersebut dalam kondisi damai. Negara-negara yang sedang konflik karena urusan politik sering diboikot oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga negara-negara anggota PBB dilarang memasok barang-barang yang dibutuhkan negara-negara yang sedang konflik tersebut. Hal ini dapat melumpuhkan perdagangan internasional bagi negara yang sedang diboikot. Poin yang kelima adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Ayo, ada yang tahu pengertian kurs mata uang asing? Oke, baik. Kurs mata uang asing adalah perbedaan mata uang dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang luar negeri. Tidak stabilnya kurs mata uang asing menyebabkan para eksportir dan importir sulit menentukan harga valuta asing, sehingga menyulitkan pula dalam menentukan harga yang diperdagangkan. Hal ini menyebabkan para pedagang internasional enggan melakukan transaksi. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang perdagangan internasional, pengertian neraca perdagangan, faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian membaca buku Lensa Kegiatan Ekonomi di halaman 194 sampai halaman 196. Sampai bertemu minggu depan, jaga kesehatan dan sering cuci tangan. Saya ucapkan terima kasih.